Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita, Kisah Teladan. Seperti biasa, di acara ini kita akan menceritakan sebuah kisah-kisah yang insya Allah kita bisa mengambil keteladanan dari kisah yang kita dengarkan nanti. Dan di kesempatan kali ini masih kita menceritakan tentang sosok manusia yang mulia, yaitu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Dan khusus di kesempatan kali ini kita akan menceritakan seorang sahabat yang mulia, yang namanya tentunya terkenal ya di mana-mana. Masya Allah, apalagi nih kisah ini berhubungan dengan kisahnya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di kota Madinah. Wih. Nah, sahabat yang mulia ini ya bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ini nama lebih terkenalnya nih, Abu Ayyub Al-Ansori. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tak kenal dengan sosok sahabat yang mulia ini? Di mana jenazahnya ya dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel. Kita tahu nih pemirsa, benteng Konstantinopel ini baru bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa ya Muhammad Al-Fatih. Itu kurang lebih sekitar tahun 500-an Hijriah lah kalau nggak salah saya. Nah, dan kapan dimulainya benteng Konstantinopel itu mulai diserang oleh kaum muslimin? Dari zamannya sahabat yang mulia. Masya Allah. Dari zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu tentara kaum muslimin sudah mulai untuk mengambrukkan, menjatuhkan benteng Konstantinopel. Masya Allah, berapa ratus tahun dulu. Karena Rasulullah sendiri yang sudah memprediksinya. Tuh benteng Konstantinopel tuh nanti bakalan ambruk ya. Dan nanti yang mengalahkan dan mengambrukkan benteng tersebut, kurang lebih gitu kata Rasulullah, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Dan itu terbukti di zaman Muhammad Al-Fatih. Dan pemirsa harus tahu, ternyata di bawah benteng Konstantinopel sing Masya Allah kokoh itu terdapat sebuah kuburannya sahabat dan sampai sekarang masih ada, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Oke pemirsa, kita mulai ceritanya di kesempatan kali ini ya. Kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansori. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, kita tahu itu, sebelum baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai ke kota Madinah, Rasulullah itu istirahat nginep dulu di daerah Kuba ya, membangun masjid Kuba ya, itu kurang lebih jaraknya 2 mil dari kota Madinah. Setelah itu barulah Rasulullah beranjak dari Kuba menuju ke kota Madinah atau Yasrib ketika itu. Wah, jadi para sahabat-sahabat ya, sahabat Ansor itu udah mulai menyambut Rasulullah. Tala al-badru alaina dan seterusnya lah. Jadi semua pintu-pintu di kota Madinah itu dibuka. Semua pintu-pintu di kota Madinah dibuka. Kiranya apa? Ya mudah-mudahan ya Rasulullah itu mau singgah, tinggal ya di rumah mereka. Wih, itu apa ya? Itu hal-hal yang lumrah gitu loh. Ibaratnya sampean ini di zaman sekarang
ada orang yang mulia, guru sampean ataupun siapa ya gitu ya, yang sampean tuh ngefans sama dia gitu, datang ke kampung, itu kan sebuah kehormatan kalau dia mau datang dan nginep di rumah kita. Kita bisa menjamu ya orang yang kita kagumi itu di rumah kita. Begitulah ya orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah ketika itu. Mereka berharap rumahnya bisa disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah bingung, semuanya nawarin. Ya Rasulullah, udah tinggal rumahku aja sebelum sampean punya rumah. Ya Rasulullah, tinggal dulu di rumahku. Ya Rasulullah, tinggal dulu di rumahku. Semuanya nawari. Ya udah gini aja kata Rasulullah. Kita lihat aja untaku nih yang akan memutuskannya. Karena sesungguhnya untaku ini insya Allah sudah dikaruniakan oleh Allah dan sudah ditetapkan nanti dia mau berhenti di rumah siapa. Wih. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu berharap rumahnya bisa dikunjungi atau ya menjadi tempat tinggal sementara Rasulullah. Wih. Jadi ketika lewat, ayo mampir unta, ayo Rasulullah mampir. Wah, ayo mangga. Kalau bahasa kampung sebelah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika rumah-rumah mereka dilewati oleh untanya Rasulullah SAW, begitu sedihnya. Oh alah nasib, kok nggak mampir tuh unta ke rumahku loh. Ya buat menarik mereka, gimana caranya supaya unta Rasulullah itu mau mampir ke rumahnya. Tapi lewat lagi. Hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba unta dari Rasulullah SAW berhenti ya di sebuah tanah kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Mulailah deg-degan Abu Ayyub Al-Ansori, gemeter, kesenangan karena ternyata untanya menderum ya di depan rumahnya. Di depan rumahnya itu ada lahan kosong gitu. Bahagia kali. Tiba-tiba menyat lagi untanya Rasulullah. Bangun lagi untanya, tapi Rasulullah lepas talinya. Dia jalan lagi sendiri. Nggak lama balik lagi ke tempat semula. Ke tanah kosong tadi. Yaitu tanah kosong itu nanti bakalan jadi Masjid Nabawi ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya ya Abu Ayyub Al-Ansori, langsung diambil perbekalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke dalam rumahnya. Ayo Rasulullah, selamat datang di rumahku, kata Abu Ayyub Al-Ansori. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya warga Madinah ketika itu yang rumahnya ingin disinggahi oleh Rasulullah SAW, ternyata yang terpilih adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah pemirsa, bagaimana kisah kelanjutannya? Bagaimana kisah Rasulullah SAW berada di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansori? Dan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori merasa tak enak hati ketika menjamu Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.